Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, eh, yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait tadi juga disinggung mengenai fatwa dari Majelis Tarjih terkait permasalahan nikah siri. Nah, tadi jelaskan bahwa menurut Majelis Tarjih nikah siri itu hukumnya adalah apa? Tidak Atau sah. mencatatkan pernikahan itu hukumnya wajib bagi warga Muhammadiyah kalau di Oke. fatwa yang saya baca tahun 2007 dengan berbagai dalil pendukung, salah satunya adalah unsur maslahat. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah hukum wajib menikah atau wajib mencatatkan pernikahan ini apakah sifatnya adalah eh, wajib saja dalam artian wajib tetapi ketika misalnya tidak dilakukan pencatatan, maka pernikahan yang dilakukan itu tetap sah secara syar'i atau sekaligus pernikahannya itu juga tidak sah. Gitu. Karena nanti kan konsekuensinya berbeda. Kalau pernikahan sah kan nanti konsekuensinya kan berarti hubungan yang dilakukan pasca menikah itu tetap sah. Tapi kalau pernikahannya sekaligus tidak sah itu kan berarti nanti panjang buntutnya itu termasuk nanti status anaknya bagaimana. Lalu kemudian apakah hukum nikah siri ini menurut Majelis Tarjih dibedakan antara nikah siri yang motifnya itu menikah lagi misalnya, kemudian ingin menyembunyikan pernikahan dari istri pertama sehingga nikah siri, dengan nikah siri yang memang sejak awal dilakukan dengan istri pertama, tapi karena kendala teknis, ya misalnya masalah teknis administrasi dan lain sebagainya, kemudian misalnya bahkan banyak orang-orang yang tinggal di luar negeri lalu mereka ingin menikah karena administrasinya sulit, akhirnya mereka ya nikah siri saja gitu daripada repot-repot. Nah, ini apakah dua kasus ini dihukumi sama oleh menurut Majelis Tarjih? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz Pak Tajun Nasar ya. Jadi nikah siri itu bahasanya nikah siri. Nikah siri artinya nikah sembunyi-sembunyi ya. Itu akar katanya. Di luar negeri nikah siri ini disilakan sebagai nikah urfi. Nikah yang dilakukan secara adat ya, tidak terdaftar di KUA. Ya. Nah, ini memang menjadi perdebatan dari konteks pandangan agama. Nikah urfi itu yang menikahkan adalah orang tuanya, disaksikan seperti juga nikah yang ada di KUA. Ya, itu namanya nikah urfi. Ya, nikah urfi. Mungkin di sini juga disebutnya sebagian dari nikah siri. Ya, karena tidak terdaftar. Tapi bahasa undang-undang atau perkawinannya menjadi nikah siri itu umum. Di dalamnya ada nikah kontrak, ya, nikah mut'ah, ya. Di dalamnya ada nikah siri karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tujuannya ingin menikah tapi takut sama istrinya sehingga dilakukan nikah nikah sembunyi-sembunyi itu ya. Nikah sembunyi-sembunyi. Itu masuk nikah itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ini sah saja atau tidak syar'i? Kan? Sah dengan tidak syar'i itu dampaknya apakah yang sah tapi hubungan keduanya menjadi boleh, artinya tidak dianggap zina, ya kan? Nampaknya dalam eh, perilaku yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga tidak berani mengatakan itu tidak syar'i. Kalau nikahnya nikah urfi, ya, pokoknya ada di kampung yang jauh tidak ada KUA-nya, lantas dia nikah, ada ulamanya di situ yang menjadi pengurunya, dinikahkan dengan apa namanya, dengan orang tuanya, disaksikan bahkan di apa namanya, diwalimahkan ya, ada resepsinya, tapi tidak terdaftar di KUA, ya kan? Oleh apa namanya, KUA dengan notabene Kementerian Agama
itu sebenarnya tidak dianggap tidak syar'i karena ada namanya isbat nikah. Ya, nikahnya itu bisa diisbat, bisa disahkan dengan kembali melakukan pendaftaran ke KUA, ya kan? Berarti kita juga tidak bisa mengatakan itu tidak sah karena pemerintah masih mengesahkan selama dilakukan seperti itu. Yang kita anggap sebagai nikah siri yang memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu kan, yang tidak dilakukan oleh walinya, ya, tidak diketahui oleh walinya. Contohnya umpamanya nikah yang ada di nikah mut'ah yang ada di yang dulu sangat sangat viral itu di Puncak. Ya. Ini banyak teman-teman saya dulu kalau ketemu di apa namanya di Cengkareng, mau kemana kamu? Oh saya mau ke gunung, Jabal, Jabal. Gitu kan. Nah, iya orang Arab ini kan. Nah, di sana ada mantan-mantan TKI yang menjadi gerboknya. Nah, kan? Mereka itulah yang akan menjadi penghulunya, mereka itu yang akan menjadi walinya. Nanti pengantinnya di situ itu nikah mut'ah yang jelas itu tidak sah, itu jelas itu menjadi zina ya. Nah, atau ada yang namanya nikah yang tadi takut sama istrinya gitu kan. Ini juga masalah-masalah polemik yang ada. Di Muhammadiyah yang menjadi fatwa itu adalah nikah yang memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Secara sembunyi artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 maupun kompilasi hukum Islam dan undang-undang perangkat atau peraturan perangkat-perangkat lainnya. Itu yang menjadi kita sebut sebagai nikah siri yang tidak syar'i, yang artinya hubungannya menjadi perzinahan. Ya, kalau urfi, saya kira kalau urfi mungkin memang di fatwanya belum dijelaskan perbedaan antara nikah siri dengan nikah urfi. Karena kalau urfi itu sebenarnya dilakukan secara sah, tapi tidak terdaftar di KUA dan itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk isbat nikah. Ya, nah, kita hanya melihat karena fatwa kita ini umum dan pertanyaannya seperti itu, maka kita melakukan apa namanya menjawab fatwa itu bahwa ya memang secara maslahah ya diharuskan untuk terdaftar supaya hubungan keluarga ini tidak menjadi masalah di kemudian hari status anak karena itu menjadi hak ya kalau saya mengajar itu hak yang paling utama yang harus diterima oleh anak itu adalah pengakuan orang tua. Jadi bukan yang lain-lainnya. Pengakuan orang tua kepada anaknya bahwa dia itu anaknya. Artinya akte kelahiran itu. Bayangkan kalau sampai anak tidak diakui oleh orang tuanya, kalau kita dalam Islam itu kan masuk di dalam apa itu? Wallazina yarmunal muhsanat gitu kan. Itu masuk dalam proses li'an ya, pengingkaran kepada anak itu. Ya, itu kita tidak jadikan seperti itu. Itu saya kira Pak Tajudin Nasar ya penjelasan kami bahwa memang kita belum merinci nikah siri itu apakah masuk nikah urfi atau masuk nikah mut'ah atau masuk nikah siri yang memang sembunyi-sembunyi dari orang yang mestinya tidak disembunyikan gitu ya. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab untuk Pak Tajun Nasar.